Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pengembangan instrumen penilaian pembelajaran matematika yang disusun oleh saya Indriana Maharomah dan saudari saya Maratus Solihah. Konsep dasar penilaian. 1. Pengertian penilaian. Pengertian penilaian memiliki dua istilah yang terkait, yaitu pengukuran dan evaluasi. Pengukuran adalah proses penetapan angka terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu, sedangkan evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Yang kedua, objek penilaian. Objek penilaian merupakan sesuatu yang merujuk pada apa yang menjadi sasaran dari penilaian pembelajaran matematika. Pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi disebutkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan A. Memahami konsep matematika, B. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, C. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model masalah, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, D. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol tabel, diagram, ataupun yang lainnya, E. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Yang ketiga, teknik penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar matematika dapat dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Sedangkan teknik non-tes dapat berupa observasi, penugasan, angket, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, pengertian instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Instrumen penilaian terdapat dua bagian, yaitu tes dan non-tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes adalah skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Sekarang pengembangan instrumen tes. Langkah-langkah pengembangan instrumen tes untuk mengembangkan tes sesi belajar atau prestasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes yang berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Spesifikasi tes akan mempermudah dalam menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. Penyusunan spesifikasi tes mencakup kegiatan berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, membuat indikator. Yang keempat, menentukan tes. Yang kelima, menentukan panjang tes. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan tes instrumen yang kedua adalah menulis soal tes. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Setiap pertanyaan perlu disusun dengan baik sehingga jelas hal yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya. Langkah-langkah pengembangan instrumen tes yang ketiga adalah menelaah soal tes. Menelaah soal perlu dilakukan untuk memperbaiki soal jika ternyata dalam pembuatannya masih ditemukan kekurangan dan kesalahan. Telaah dilakukan oleh ahli yang secara bersama atau individu mengoreksi soal yang telah dibuat. Yang keempat adalah melakukan uji coba tes. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal yang telah disusun. Data yang diperoleh adalah data empirik terkait reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoba, daya benda, dan lain-lain. Yang kelima adalah menganalisis butir soal. Tiap butir soal perlu dianalisis lebih lanjut. Melalui analisis butir ini dapat diketahui antara lain tingkat kesukaran butir soal, daya benda,
dan juga efektivitas pengeca. Selanjutnya, memperbaiki tes. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki bagian soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir soal. Beberapa soal mungkin sudah ada yang baik, butir soal yang kurang baik diperbaiki kembali. Sedangkan butir yang lain dapat dibuang jika tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya yang ketujuh, langkah-langkah pengembangan instrumen tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya yang ketujuh, langkah-langkah pengembangan instrumen tes adalah merakit tes. Keseluruhan butir soal yang sudah dianalisis dan diperbaiki, kemudian dirakit menjadi satu kesatuan tes. Dalam merakit soal, hal-hal yang dapat memengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan butir soal, layout, dan sebagainya juga harus diperhatikan. Yang kedelapan adalah melaksanakan tes. Selanjutnya, tes yang telah disusun diberikan kepada tester atau orang yang ditujukan untuk mengerjakan tes. Pelaksanaan tes memerlukan pemantauan atau pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh tester yang jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Yang kesembilan adalah menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan daya kuantitatif berupa skor. Skor kemudian ditafsirkan menjadi nilai rendah, menengah, dan tinggi. Tinggi, rendah, dan nilai dikaitkan dengan acuan penilaian. Ada dua macam acuan penilaian yang sering digunakan dalam psikolog dan pendidikan, yaitu acuan norma dan kriteria. Pengumpulan data dengan teknik tes ini dilakukan dengan melakukan pengujian pada responden penelitian. Tes ini biasanya dilakukan untuk melihat kemampuan responden penelitian, sebagai contoh kemampuan kognitif, menggunakan berbagai tes seperti tes kemampuan bahasa Inggris, tes kemampuan matematika, tes kemampuan membaca, tes bakat akademis, dan lain-lain. Tes-tes ini merupakan salah satu bentuk instrumen, terdiri dari sejumlah pertanyaan, atau butir-butir soal digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui jawaban peserta tes. Melalui hasil jawaban tersebut, diperoleh suatu ukuran mengenai karakteristik peserta tes. Selanjutnya, ada dua tipe tes, yakni tes objektif dan tes uraian. Tes objektif merupakan tes yang telah disediakan pilihan jawabannya. Tes objektif dapat berbentuk tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes isian singkat atau jawaban pendek. Sedangkan tes uraian berupa tes yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut peserta tes mengkonstruk sendiri jawabannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.